Tahun demi tahun berlalu, danau surut perlahan. Citarum menemukan jalannya kembali, meninggalkan tanah subur yang luas. Ladang-ladang tumbuh, pemukiman bermunculan. Bandung berubah wajah dari air menjadi darat, dari sunyi menjadi ramai. Namun perubahan selalu membawa kegelisahan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jumpa lagi di Cerita Misteri. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah legenda dan sejarah yang terlalu lama terkubur. Selamat datang, pencinta misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan memberikan yang terbaik buat para pendengar yang setia dan menyelami dari semua cerita yang kami suguhkan. Selamat mendengarkan kisahnya. Di antara bendungan waktu, jauh sebelum manusia menamai tanah dan sungai, cekungan besar di jantung Parahyangan itu telah menyimpan rahasia. Kabut tipis menggantung setiap pagi, menutup hamparan air luas yang tenang. Danau Bandung Purba. Danau itu lahir bukan dari hujan semata, melainkan dari amarah bumi. Gunung Tangkuban Parahu, yang berdiri angkuh di utara, suatu masa memuntahkan lava panasnya. Aliran merah membara itu mengalir tanpa ampun, hingga membendung Sungai Citarum, sungai tua yang sejak dahulu menjadi nadi kehidupan. Air tak lagi menemukan jalan pulang. Ia berhenti, berkumpul, dan perlahan menciptakan danau raksasa yang memantulkan langit dan gunung seperti cermin raksasa alam. Di tepian danau itulah manusia mulai hidup berdampingan dengan air. Perahu-perahu kayu sederhana kerap terlihat berbandung, berdampingan satu sama lain, terikat tali dan harapan. Orang-orang menyebut tempat itu dengan kata yang lahir dari kebiasaan mereka sendiri. Bandung, sebuah penanda kebersamaan, sekaligus pengingat akan bendungan alam yang pernah menahan arus kehidupan. Waktu berjalan, danau menyusut, air perlahan mencari celahnya, dan daratan pun muncul. Tanah yang subur menjadi ladang, pemukiman, dan jalur perdagangan. Bandung tumbuh diam-diam, seperti benih yang menunggu musim. Namun, sejarah besar datang bersama derap sepatu dan deru perubahan. Pada awal abad ke-19, seorang lelaki Eropa berwajah tegas menatap peta Jawa dengan penuh perhitungan. Namanya Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia memerintahkan jalan besar dibangun melintasi pulau, dan bersama jalan itu lahir pula keputusan yang mengubah nasib sebuah wilayah. Kabupaten Bandung kala itu beribu kota di Dayakolot, daerah yang kerap dilanda banjir oleh luapan Citarum. Daendels melihat tanah yang lebih tinggi dan strategis di tepi. Sungai Cikapundung, sungai yang jernih, mengalir tenang di bekas cekungan Danau Purba. Di sanalah ia memerintahkan pemindahan pusat pemerintahan. Tanggal itu tercatat rapi dalam sejarah. The 25th of September 1810. Hari ketika Tiongcong pertama pemerintahan berdiri, ketika suara palu dan kayu menyatu dengan gemericik sungai. Tak ada pesta besar, hanya kerja dan harapan. Namun sejak saat itu, Bandung bukan lagi sekadar nama tanah ia menjadi kota. Tahun-tahun berlalu, kota ini tumbuh dengan wajah yang lembut dan jiwa yang keras kepala. Ia mewarisi ketenangan Danau Purba, namun juga daya hidup dari gunung berapi, dari bendungan lava hingga bendungan waktu. Bandung belajar bertahan, berubah, dan bermekaran. Dan hingga hari ini, ketika orang menyebut namanya, sesungguhnya mereka tengah menyebut sebuah kisah panjang tentang air yang tertahan, perahu yang berdampingan, dan kota yang lahir dari pelukan alam dan sejarah. Bandung bukan sekadar tempat, ia adalah ingatan bumi yang menjelma kota. Namanya Jaya, seorang pemuda Sunda yang lahir ketika Danau Bandung Purba masih meninggalkan genangan luas dan rawa-rawa sunyi. Ayahnya seorang pembuat perahu, ibunya penenun kain. Sejak kecil Jaya tumbuh bersama cerita tentang gunung yang murka, sungai yang terhenti, dan air yang membendung dirinya sendiri. Bandung itu bukan hanya tanah, kata ayahnya suatu sore, sambil mengikat tali perahu. Bandung itu air yang belajar diam. Jaya sering mendayung di pagi hari, ketika kabut masih menggantung dan perahu-perahu lain berjejer berdampingan. Orang-orang menyebutnya Ngabandung, perahu yang berlabuh, saling rapat, seolah tak ingin sendiri. Dari sanalah Jaya belajar makna kebersamaan di tepian danau
yang mulai menyusut. Ia bertemu Raras, gadis lembut bermata bening, putri seorang juru rawat ladang. Raras percaya danau itu bernyawa. Ia sering berbicara pada air, seolah berbicara pada leluhur. Jika air benar-benar pergi, kata Raras pelan, apakah Bandung masih ada? Jaya tak menjawab. Ia hanya menatap pantulan gunung di air yang kian dangkal. Tahun demi tahun berlalu. Danau surut perlahan. Citarum menemukan jalannya kembali, meninggalkan tanah subur yang luas. Ladang-ladang tumbuh, pemukiman bermunculan. Bandung berubah wajah, dari air menjadi darat, dari sunyi menjadi ramai. Namun perubahan selalu membawa kegelisahan. Banjir kerap datang ke Dayakolot, tempat pemerintahan kabupaten berdiri. Jaya yang telah dewasa menjadi saksi. Rumah hanyut, sawah rusak, dan tangis tak terhitung. Raras kini menjadi tabib kampung, merawat mereka yang sakit akibat banjir. Di setiap luka, ia melihat pertanyaan yang sama. Sampai kapan air akan menjadi musuh? Suatu hari, derap kuda dan suara bahasa asing memecah pagi. Orang-orang Belanda datang, dipimpin pejabat tinggi yang namanya segera dikenal, Herman Willem Daendels. Ia menatap tanah Bandung bukan dengan perasaan, melainkan perhitungan. Dayakolot terlalu rendah, katanya tegas kepada para pejabat pribumi. Kita butuh pusat baru di tanah tinggi, di tepi sungai. Jaya ikut rombongan penunjuk jalan menuju sungai Cikapundung. Airnya jernih, alirannya tenang, seolah menyimpan kesabaran ribuan tahun. Raras berdiri di kejauhan, menggenggam erat kain selendangnya. Disinilah, kata Daendels akhirnya, Bandung akan lahir kembali. Hari itu, langit cerah, tiang-tiang pertama ditancapkan. Bangunan pemerintahan mulai berdiri. Tak ada perayaan megah, hanya kerja keras dan harap diam-diam. Jaya membantu mengangkut kayu. Raras mengantar air minum bagi para pekerja. Mereka sadar apa yang terjadi. Hari itu bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan kelahiran sebuah kota. Seorang tetua kampung berbisik, dulu Bandung lahir dari bendungan air, kini lahir dari bendungan waktu. Tanggal itu kelak diingat selamanya. The 25th of September, 1810. Tahun berikutnya, Bandung tumbuh cepat. Jalan-jalan terbuka, rame-rame berdiri, dan kehidupan berdenyut di sepanjang Cikapundung. Kota ini tak lagi hanya milik air atau tanah, melainkan manusia. Jaya menikahi Raras. Mereka membangun rumah sederhana, tak jauh dari sungai. Setiap pagi, mereka mendengar gemericik air, pengingat akan danau purba yang pernah ada. Bandung tidak melupakan asalnya, kata Raras suatu senja. Ia hanya belajar berjalan di atas tanah. Jaya tersenyum. Ia tahu, kota ini akan terus berubah. Namun, jiwanya tetap sama, jiwa yang lahir dari kebersamaan. Dari perahu-perahu yang dulu berbandung di atas air. Ketika Bandung mulai tumbuh di tepi sungai Cikapundung, hadir seorang lelaki bernama Wiraga. Ia seorang juru tulis pribumi yang bekerja untuk pemerintahan Belanda, cerdas, terpelajar, dan pandai berbicara. Berbeda dengan Jaya yang tumbuh dari air dan tanah, Wiraga tumbuh dari buku dan perintah. Wiraga jatuh hati pada Raras. Sejak pertama kali melihatnya merawat warga yang sakit akibat banjir kecil, kekagumannya bukan sekadar pada kecantikan Raras, melainkan keteguhan hatinya. Perempuan seperti dia, ujar Wiraga suatu hari, pantas hidup di kota yang maju, bukan di beang-beang masa lalu. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, namun bagi Jaya, terasa seperti ancaman. Raras mulai terombang-ambing. Jaya adalah masa lalu, dan asal-usulnya air, danau, perahu, dan kebersamaan. Wiraga adalah masa depan kota, jalan lurus, dan kemajuan. Wiraga menjanjikan kehidupan yang lebih aman. Bandung tak boleh terus hidup berdamai dengan air. Katanya, air harus ditaklukkan. Jaya, sebaliknya, berkata lirih kepada Raras, air tak bisa ditaklukkan. Ia hanya bisa dihormati. Raras terdiam. Di dalam hatinya, ia mencintai Jaya. Namun ia juga melihat ketakutan warga yang tiap musim hujan kehilangan rumah dan harapan. Cinta dan logika mulai bertabrakan. Musim hujan datang lebih awal. Awan hitam menggantung berhari-hari. Sungai Citarum kembali mengamuk di Dayakolot.
Air meluap, membawa lumpur dan batang pohon. Wiraga mendesak pemerintah agar pembangunan tetap dilanjutkan. Banjir ini bukti bahwa kita harus meninggalkan masa lalu. Namun Jaya melihat tanda lain. Ia berdiri di tepi sungai, menatap arus deras, merasakan getar yang dulu diceritakan ayahnya. Danau itu belum pergi sepenuhnya, gumamnya. Ia hanya tidur. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin meraung seperti jerit gunung. Tanggul darurat jebol. Air menerjang kampung-kampung dengan amarah purba. Raras berlari dari rumah ke rumah, menolong anak-anak dan orang tua. Jaya menyusuri arus dengan perahu, menyelamatkan siapapun yang bisa ia raih. Wiraga terjebak di bangunan pemerintahan yang hampir roboh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari peta dan perintah tak berarti apa-apa di hadapan air. Ketika bangunan itu runtuh, Jaya datang dengan perahu-perahu yang dahulu dibuat ayahnya. Perahu yang lahir dari danau purba. Jaya menarik Wiraga ke atas. Tak ada dendam, tak ada kata, hanya air dan kehidupan. Pagi menjelang dengan sunyi. Banjir surut, meninggalkan lumpur dan kelelahan. Banyak yang hilang, namun lebih banyak yang selamat. Wiraga mendekati Raras dengan kepala tertunduk. "Aku salah," katanya. Kota tak bisa lahir dari kesombongan. Ia memilih pergi ke Batavia, membawa pelajaran yang tak tertulis di buku manapun. Raras menatap Jaya yang duduk di tepi sungai, memandangi air yang kembali tenang. "Aku memilihmu," katanya pelan, "karena kau tak melawan alam, kau mendengarkannya." Setelah banjir besar, sebagian warga percaya air telah jinak. Pembangunan kembali dipercepat. Hutan kecil di hulu ditebang, tanah diratakan, dan sungai dipaksa mengalir lurus mengikuti kehendak manusia. Jaya merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam ia bermimpi danau kembali penuh, menelan daratan, menutup jalan-jalan baru. "Ada yang salah," katanya pada Raras. Air tidak pernah lupa jalannya. Namun, suara Jaya tenggelam oleh semangat kemajuan. Bahkan, para tetua kampung mulai ragu pada firasat lama. Hujan turun berbulan-bulan tanpa jeda. Sungai Cikapundung meluap, bukan dengan amarah, melainkan dengan kesabaran yang menakutkan. Air naik perlahan, hari demi hari, seolah menghitung kesalahan manusia. Rara semakin sibuk merawat warga yang terserang penyakit. Tubuhnya melemah. Namun ia menolak berhenti. "Jika aku berhenti," katanya lirih, "siapa lagi yang mendengar rintih mereka?" Jaya mulai mengevakuasi warga ke tempat lebih tinggi. Ia bekerja siang malam, sendirian, seperti melawan arus takdir. Pagi itu langit tidak gelap, justru terang. Terlalu terang. Udara diam. Burung-burung menghilang. Lalu bumi bergetar. Air dari hulu datang seperti dinding raksasa. Tanggul alami runtuh. Sungai kembali mencari cekungan lamanya bekas danau Bandung purba. Dalam hitungan jam, sebagian kota tenggelam. Jaya mendayung sekuat tenaga. Ia melihat rumah hanyut, jeritan pecah, dan harapan tercerai. Di tengah kekacauan, ia melihat Raras terjebak di bangunan kecil yang hampir roboh. Ia menggapai tangannya. Terlambat. Arus terlalu kuat. Raras tersenyum untuk terakhir kalinya. "Jaga Bandung," katanya. Sebelum air menelan tubuhnya, jerit Jaya larut dalam gemuruh air. Banjir surut setelah berhari-hari. Kota hancur. Banyak yang pergi, banyak yang tak kembali. Jaya selamat, namun jiwanya tertinggal di air bersama Raras. Ia menolak meninggalkan Bandung. Ia tinggal di tepi sungai, menjadi penjaga alam yang tak resmi. Ia mengajari anak-anak membaca tanda hujan, mendengar suara air, dan menghormati tanah. Orang-orang menyebutnya si penjaga Cikapundung. Ada yang percaya, setiap kali hujan besar datang, sosok Jaya terlihat berdiri di tepi sungai, atau mungkin hanya bayangannya. Bandung bangkit kembali. Seperti biasa, jalan diperbaiki, bangunan diperindah. Namun luka lama tak pernah benar-benar hilang. Setiap genangan, setiap sungai yang meluap adalah pengingat bahwa kota ini berdiri di atas danau yang pernah ada, bahwa alam bisa memberi kehidupan dan mengambilnya kembali, bahwa cinta, seperti air,
tak selalu bisa diselamatkan. Dan, di setiap aliran Cikapundung, konon, nama Raras masih berbisik, menjadi nyawa yang menjaga Bandung, agar tak lupa asal-usulnya.